Melanjutkan segmen sebelumnya, di segmen kelima ini kita masih membahas tentang energi elektromagnetik, terutama mengenai pemanfaatan energi elektromagnetik untuk remote sensing. Bersama saya Ari, dosen pengampu mata kuliah remote sensing untuk eksplorasi. Masih ingat tentang proses interaksi elektromagnetik dengan materi atau objek yang dimanfaatkan dalam remote sensing? Ya benar, interaksinya antara lain reflektansi atau pantulan, emisi atau pancaran, dan scattering atau hamburan. Reflektansi digunakan untuk mengidentifikasi jenis material melalui intensitas nilai reflektansi yang dihasilkan. Penggunaannya untuk berbagai keperluan antara lain pemetaan mineral batuan, analisis geologi, vegetasi, dan pemantauan lingkungan. Yang kedua, proses emisi pada rentang spektrum thermal infrared. Emisi dari energi radiasi dapat dimanfaatkan untuk mengukur temperatur permukaan, di mana turunan penggunaannya cukup banyak termasuk untuk eksplorasi panas bumi. Proses yang terakhir yang terkait dengan teknologi pencitraan radar adalah scattering atau hamburan. Intensitas hamburan balik atau backscattering dapat mengestimasi kekasaran dan pergerakan permukaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai spektrum elektromagnetik, reflektansi berhubungan dengan rentang panjang gelombang visible hingga reflected infrared, yang dalam hal ini nantinya reflected infrared biasa dikenal dengan near infrared dan short infrared. Emisi berhubungan dengan rentang thermal infrared, sedangkan pada panjang gelombang radar terkait dengan scattering. Pada rentang panjang gelombang yang termasuk dalam atmospheric windows, di mana elektromagnetik dapat ditransmisikan hingga ke permukaan bumi dengan tanpa atau sedikit terabsorpsi di atmosfer, beberapa wahana berupa satelit atau pesawat dapat mengakuisisi berbagai jenis citra atau foto. Foto udara yang diambil oleh pesawat atau drone menghasilkan apa yang disebut color photos pada rentang visible hingga near infrared. Saat ini beberapa teknologi kamera juga dapat mengakuisisi foto thermal yang diambil pada rentang 3 hingga 5 mikrometer atau 8 hingga 14 mikrometer. Wahana satelit dapat mengakuisisi citra dalam rentang visible short infrared dan thermal infrared pada rentang 8 hingga 14 mikrometer. Bagian ini umumnya dikenal dengan remote sensing pasif. Sedangkan di panjang gelombang radar atau sekitar 0,1 hingga 100 cm, ada beberapa citra yang dimanfaatkan. Tipikal pesawat biasanya bermain pada X-band, sedangkan satelit pada C-band, S-band, atau L-band. Bagian ini umumnya dikenal dengan remote sensing aktif. Ada beberapa update citra yang saat ini banyak digunakan seperti Landsat 8, Sentinel-2, Aster, dan lain-lain untuk citra optis. Sedangkan di citra radar ada Sentinel-1, ALOS Pulsar, TerraSAR X, dan lain-lain. Tadi sempat disinggung mengenai remote sensing pasif dan aktif. Terminologi pasif dan aktif mengacu pada sumber energi elektromagnetik yang digunakan, di mana selanjutnya akan direkam oleh sensor yang terletak di wahana baik berupa satelit ataupun pesawat. Remote sensing pasif pada prinsipnya merekam energi yang secara alami diradiasikan atau dipantulkan dari objek. Mayoritas citra optis pada rentang visible short infrared dan thermal infrared merupakan contoh produk dari remote sensing pasif. Sedangkan remote sensing aktif menggunakan sumber energinya sendiri, misalnya pada mayoritas pencitraan radar. Oke, waktunya trivia atau pertanyaan singkat, ada dua. Yang pertama, adakah sebuah sensor yang bersifat pasif sekaligus aktif? Yang kedua, adakah sensor pasif yang serupa dengan radar? Untuk jawaban yang pertama, jawabannya adalah kamera yang memiliki lampu kilat atau flash. Ini contoh yang sangat baik dari sensor pasif sekaligus aktif. Jika di luar ruangan dengan sinar matahari yang cukup, tentu ketika mengambil foto tidak perlu lampu kilat. Dalam hal ini, kamera menjadi pasif. Sedangkan pada hari berawan atau di dalam ruangan, sebaiknya menggunakan lampu kilat. Cukup jelas bukan? Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya permukaan bumi tidak hanya mengemisikan energi radiasi infrared, tetapi juga microwave pada level energi yang relatif rendah. Nah, untuk sensor yang dapat mendeteksi radiasi microwave yang secara alami diemisikan oleh bumi, inilah yang disebut passive microwave radiometer. Pemanfaatannya salah satunya untuk pemetaan lapisan minyak di permukaan air atau slick. Demikian akhir dari segmen kelima yang juga merupakan segmen penutup di modul pertama pendahuluan. Berikutnya kita akan masuk ke modul kedua yang akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang foto udara dan citra satelit. Terima kasih atas perhatiannya.